Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wahyu Auliasari dengan NIM 270161118 dari kelas Psikologi 4C. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penanganan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi atensi ADD. Dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah, SPD MSI. Baik, sebelum penjelasan mengenai penanganan pada ARBK atau anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi atensi ADD, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ADD secara singkat. Jadi, ADD merupakan singkatan dari Attention Deficit Disorder, yaitu gangguan pemusatan perhatian yang membuat seseorang sulit untuk mengontrol tindakannya atau mengalami kesulitan untuk fokus pada suatu hal atau sulit untuk memperhatikan suatu kondisi. Sehingga anak yang mengalami sindrom ADD ini akan memiliki perilaku yang impulsif dan inattention. Akibatnya, hubungan interpersonal dan komunikasi anak akan terganggu. Perilaku impulsif dan inattention tersebut dapat diketahui sebelum anak berusia 7 tahun. Anak yang mengalami sindrom ADD ini akan cenderung berperilaku dengan seenaknya sendiri. Perilaku tersebut sebenarnya tidak disadari sepenuhnya oleh si anak. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor internal, di mana ia tidak pernah berpikir panjang dan mudah beralih perhatiannya pada stimulus yang lebih menarik. Misalnya, pada saat anak diajak berbicara oleh orang tua, anak akan mengabaikannya, karena pada saat yang bersamaan terdapat faktor eksternal, yaitu anak melihat ada mainan. Menurut anak tersebut, mainan lebih menarik daripada berbicara dengan orang tuanya, sehingga anak tidak fokus pada pembicaraan dengan orang tuanya. Selain anak ADD kesulitan dalam mengendalikan perilakunya, anak ADD juga kesulitan dalam memusatkan perhatian, yang nantinya akan berdampak dalam proses pembelajaran. Biasanya, anak mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Daya tangkap visual anak ADD tidak dapat dipahami dan diolah secara benar di otaknya. Sehingga hal ini seringkali membuatnya kesulitan, terlebih saat belajar membaca dan menulis. Oleh karena itu, seringkali anak ADD juga mengalami keterlambatan dalam berbicara, sehingga hal tersebut mengganggu komunikasi anak dengan orang lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai penanganan pada Attention Deficit Disorder. Terdapat dua cara penanganan untuk penderita Attention Deficit Disorder. Yang pertama, bisa menggunakan obat-obatan, dan yang kedua, bisa dengan melakukan terapi. Yang pertama, penanganan dengan penggunaan obat-obatan.
Menurut Brown, dalam bukunya yang berjudul Attention Deficit Disorder, resiko menggunakan obat yang cocok untuk mengobati ADD ini sangat kecil, karena obat yang digunakan untuk ADD termasuk yang terbaik. Obat-obatan yang digunakan telah terbukti aman dan efektif dalam mengurangi gejala sindrom ADD hingga 90% pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Obat-obatan yang diberikan berfungsi untuk menyeimbangkan senyawa kimia di otak, sehingga anak bisa fokus, serta bertujuan untuk membantu anak-anak untuk bisa lebih tenang dan perhatian saat berada di sekolah. Obat yang digunakan yaitu golongan stimulan, seperti Ritalin, serta dalam pemberiannya harus di bawah pengawasan dokter. Yang kedua, penanganan dengan terapi. Terapi yang pertama yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT merupakan terapi yang menekankan pada pentingnya dalam berpikir tentang apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. CBT dikembangkan dari perpaduan antara terapi kognitif yang bertujuan untuk membantu klien dan mengatasi kesulitannya dengan cara mengidentifikasi dan mengubah perilaku, dan terapi perilaku, yaitu pendekatan psikoterapi yang berdasar teori pembelajaran dengan cara memperkuat perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. CBT ini juga dapat diterapkan melalui terapi berkelompok. Dalam hal ini, kelompok adalah teman sekelas atau teman sebaya. Selanjutnya adalah penerapan dari terapi kelompok CBT. Yang pertama, terapi bermain atau play therapy. Play therapy merupakan suatu bentuk terapi di mana seorang anak melakukan kegiatan bermain dalam situasi dan kondisi yang tertentu dengan menggunakan media agar dapat menyalurkan perasaan takut, benci, kemarahan, kegelisahan, dan perasaan emosional lainnya. Terapi ini bertujuan agar anak lebih mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Anak bisa untuk memulai percakapan dengan orang lain, serta anak diharapkan untuk bisa memahami instruksi dengan benar. Yang kedua, ada terapi psikodrama. Terapi psikodrama adalah salah satu jenis terapi yang paling sering digunakan untuk anak yang mengalami gangguan perhatian atau ADD. Psikodrama merupakan metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak pada permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, serta menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Di dalam terapi psikodrama terdapat 5 komponen. Yang pertama, panggung permainan. Merupakan tempat yang digunakan untuk bermain psikodrama, seperti di depan kelas, di ruang teater. Yang kedua, pemimpin psikodrama yang bertugas untuk merencanakan pelaksanaan drama. Yang ketiga, pemeran utama.
yang bertugas untuk memainkan peran penting yang sudah dibuat berdasarkan rencana. Yang keempat, pemeran pembantu yang berfungsi untuk memainkan peran tertentu yang berhubungan dengan peran utama. Dan yang terakhir, penonton yang bertugas untuk memberikan dukungan. Kekurangan dari terapi psikodrama yaitu pada saat bermain peran ada pemain yang terlihat malu-malu sehingga para pemain menyebabkan tujuan dari terapi tidak tercapai, serta pendengar atau siswa yang tidak ikut bermain peran sering menertawakan tingkah laku pemain, sehingga hal tersebut bisa merusak suasana dan konsentrasi pemain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa dituliskan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.